Halo semua, selamat datang di pembahasan soal OSN Olimpiade Sains Nasional Bidang Kimia tingkat nasional tahun 2024. Pada video kali ini kita akan membahas soal nomor 1. Ini dia soalnya, cukup panjang ya teksnya. Nah, ada total 4 poin soal. Oke, kita coba dulu aja yang soal A. Kita baca dulu soalnya. Padatan A berwarna kuning, merupakan senyawa ionik dengan anion poliatomik yang larut dalam air. Dalam kehidupan sehari-hari, padatan A digunakan sebagai oksidator pada reaksi sintesis senyawa organik, zat warna, reaksi dalam analisis kualitatif anorganik, indikator pada titrasi pengendapan, dan inhibitor korosi. Salah satu percobaan yang menggunakan padatan A sebagai indikator yaitu penentuan kadar ion klorida dari sampel natrium klorida yang menggunakan titran larutan perak nitrat. Titik akhir titrasi dicapai dengan diamati terbentuknya endapan yang berwarna merah bata dalam larutan, yang merupakan senyawa B. Larutan A dapat berubah menjadi jingga dalam suasana asam dan terbentuk ion C. Reaksi larutan A dengan etanol dalam suasana asam menghasilkan larutan berwarna hijau yang terdiri dari D dan E. Reaksi ini merupakan salah satu uji kualitatif untuk menentukan kadar alkohol dari suatu sampel minuman beralkohol. Untuk menentukan jenis kation pada padatan A, salah satu analisis yang dapat dilakukan yaitu uji nyala dengan menggunakan kawat mikrom. Hasil uji nyala padatan A tersebut diamati nyala api yang berwarna ungu. Soal poin A, ini kita diminta untuk identifikasi senyawa A sampai dengan E dengan memberikan penjelasannya. Baik, oke kita fokus dulu aja untuk yang A ya. Kita penentuan senyawa A dulu. Di sini dibilang bahwa senyawa A itu berwarna kuning. Kemudian dia senyawa ionik dengan anionnya itu poliatomik. Poliatomik itu ini ya, ion yang terdiri dari banyak atom. Contohnya NO3 minus, nah itu poliatomik, ada N dan O. Kemudian C2O4 2 nah itu juga poliatomik. SO4 2 itu juga poliatomik gitu ya. Kemudian dia larut dalam air, oke. A digunakan sebagai oksidator reaksi organik. Baik. Ini masih banyak yang diketahui ya tentang A ya, tapi kita akan fokus pada sini. Warna kuning, dia poliatomik, kemudian oksidator dipakai untuk senyawa organik. Oksidator senyawa organik itu biasanya yang dipakai ya, CrO4 2 atau bentuk lainnya Cr2O7 2 atau yang MnO4 minus. Yang antara ini biasanya yang sering dipakai ya. Nah, sekarang kita hubungkan ini dengan data anion poliatomik. CrO4 2 poliatomik, Cr2O7 2 poliatomik, MnO4 poliatomik juga. Oke, berarti secara poliatomik checklist. Tiga-tiganya memenuhi. Kemudian warna. Nah, ini yang jadi penentu. CrO4 2 itu warnanya kuning. Cr2O7 2 ini warnanya jingga atau orange. MnO4 ini warnanya ungu. Ini. Nah, di sini dibilang padatan A berwarna kuning, berarti kemungkinan besar A ini mengandung CrO4 2 Berarti kita pilih yang ini. Tapi ini baru anionnya ya, ion kromat. Terus data A yang lain ini adalah yang buat kationnya. Untuk menentukan jenis kation padatan A, ini pakai uji nyala. Warnanya ungu. Nah, warna ungu ini biasanya uji nyala itu biasanya di golongan 1A, 2A ya. Nah, ini yang saya ingat seperti ini. 1A itu kan berarti Na, Li, K, Rb, Cs. Ini biasanya warnanya meku umebi, merah, meku kuning, meku ungu, kemudian merah lagi, meku umebi, biru, kayak gini ya. Kalau 2A ini mulai dari Bemomogo, Cari, Serep, Ban. Nah, ini biasanya pupu jimehi. Pupu itu putih, ini pupu berarti putih-putih, ji berarti jingga, jingga atau merah bata ya. Pupu jime, merah, hijau. Di sini dibilang warna uji nyala ungu, berarti ungu K, gitu kan. So, dari sini bisa disimpulkan bahwa
padatan A itu adalah kationnya K plus, anionnya CrO4 2-. So, rumusnya adalah K2CrO4. Ini untuk senyawa A. Kita lanjutkan untuk senyawa B. Senyawa B ini merupakan, mana tadi senyawa B ya? Oh, ini senyawa B ya. Dia adalah endapan berwarna merah bata. Oke. Dia diperoleh dari titik akhir titrasi yang dicapai membentuk endapan. Ini titik akhir titrasi dari reaksi penentuan ion klorida ya dalam NaCl dengan titrannya perak nitrat. Nah, jadi sebenarnya gini. Ini untuk penentuan B ya. Reaksi penentuan ion klorida itu seperti ini kurang lebih. NaCl tambah AgNO3 ini menghasilkan AgCl tambah NaNO3. Nah, gini aja deh. Atau kalau mau bentuk ionnya seperti ini. Cl- tambah Ag plus menjadi AgCl. Nah, AgCl ini adalah endapan, warnanya putih. Kan di dalam sampel itu Cl-nya banyak ya, kemudian ditambahkan Ag plus sedikit demi sedikit. Nah, ketika Ag plus ditambahkan itu terbentuk AgCl, jadi muncul warna putih. Nah, nanti ketika Cl-nya habis, ditambahkan Ag plus 1 tetes, maka Ag plus yang tertambah itu akan bereaksi dengan indikator. Indikatornya adalah CrO4 2- atau padatan A. Nah, setelah Cl- habis, maka reaksi yang terjadi adalah CrO4 2- bereaksi dengan Ag plus. Ini membentuk Ag2CrO4. Ini endapan juga. Inilah yang endapan merah bata. So, kesimpulannya senyawa B itu adalah Ag2CrO4. Gitu ya. Kita lanjut ke C. Larutan A dapat berubah warna menjadi jingga dalam suasana asam dan terbentuk ion C. Oke. Ini juga cukup sering untuk pembahasan C ini. Ketika CrO4 2- dalam suasana asam, dia tuh bisa berubah menjadi Cr2O7 2- tambah H2O. Ini H2, ini 2. Nah, gini ya. Nah, yang ini warnanya kuning, yang kromat. Yang dikromat atau Cr2O7 2- ini warnanya adalah jingga. Berarti kesimpulannya terbentuk ion C yang warnanya jingga kan? Berarti ion C-nya adalah Cr2O7 2-. Karena yang C ini mintanya ion berarti Cr2O7 2-. Yang C-nya beres. Yang terakhir untuk D dan E. Nah, D dan E ini bareng ya. Larutan A dengan etanol dalam suasana asam menghasilkan larutan berwarna hijau yang terdiri dari D dan E. Berarti kita gabung aja D dan E. Ini berarti ada etanol CH3, CH2OH dioksidasi pada keadaan asam. Suasananya asam, oksidatornya adalah si A, CrO4 2- kan tadi ya. Kalau CrO4 2- ini oksidator kuat, jadi kalau etanol yang merupakan alkohol primer, dia akan berubah jadi karboksilat. Asam karboksilat yaitu CH3, COOH, asam asetat. Tambah dengan apa? Tambah dengan Cr3+. Nah, Cr3+ ini dari mana? Dari si CrO4 2- ini. Karena etanol teroksidasi, maka CrO4 2-nya itu tereduksi. Jadi Cr3+. Yang bikin warnanya hijau itu adalah si Cr3+ ini. Jadi ini yang hijau. Kemudian CH3COH ini adalah hasil oksidasi etanol. Gitu ya. So, bisa disimpulkan ini sebenarnya bisa dibolak-balik sih siapa yang D, siapa yang E ya, kita anggap aja. Yang D itu adalah CH3COH, yang E itu Cr3+. Ya berarti beres ya. A K2CrO4, B-nya Ag2CrO4, C Cr2O7 2-, D-nya CH3COH dan E-nya Cr3+.
seperti itu. Poin A selesai, sekarang kita lanjutkan ke poin B, C, D, E gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang B dulu ya. B ini tuliskan persamaan reaksi yang setara untuk titrasi penentuan kadar ion klorida. Oke, ini sebenarnya tadi sudah kita tulis ya, di bagian sini nih. Nah, ini udah kita tuliskan ulang saja. Poin B, reaksi setara titrasi penentuan ion klorida. Berarti ini bisa tulisnya Cl- tambah Ag plus menjadi AgCl. Solid, yang ini aqueous, yang ini aqueous. Atau kalau mau dalam bentuk NaCl tambah AgNO3 juga boleh. Jadinya adalah AgCl solid tambah NaNO3 begini. Itu yang B. Kemudian untuk yang C, berikan penjelasan perubahan warna yang terjadi pada titrasi penentuan kadar ion klorida. Nah, awalnya kan Ag plus itu bereaksi sama C elemen membentuk AgCl. AgCl itu putih. Berarti di awal terbentuk warna putih. Dari siapa? Dari AgCl. Nanti semakin ditambah Ag plusnya, C elemennya kan makin berkurang. Ketika C elemen habis, maka di akhir titrasi, ketika Ag plusnya bertambah atau ditambahkan lagi, maka Ag plusnya akan bereaksi dengan CrO4 2-, dia membentuk endapan warna merah bata. Di mana endapan merah bata itu merupakan senyawa Ag2CrO4, kayak gitu ya. Jadi kalau ditanya perubahan warnanya itu dari putih menjadi merah bata. Kita beralih ke soal berikutnya yaitu yang D. Tuliskan persamaan reaksi yang setara untuk analisis kualitatif penentuan etanol. Oke, berarti ini etanol direaksikan dengan CrO4 2- ya. Etanol itu CH3, CH2OH. Oke, kita tulis ulang aja. Meskipun di poin A tadi sebenarnya sudah kita tulis ya. Ini etanolnya tambah CrO4 2- menjadi CH3COOH tambah Cr3+. Ini suasananya adalah asam. Oke, pertama kita identifikasi dulu bilox. Ini bilox yang berubah itu adalah C yang di sini. Menjadi C yang di sini. Berarti C yang di sini itu biloxnya adalah C CH2OH, berarti ini ada plus dari sini, ada dari situ minus. -1 berarti. Oke, biloxnya C ini adalah -1. Sementara biloxnya C ini adalah O-2 -1 plus 3. Jadi C di COH itu biloxnya plus 3, C di etanol itu -1, tapi yang CH2 ini ya. Nah, cara nentunya gimana? Nah, ini biar sekalian aja deh. Cara nentuin biloxnya tuh kayak gini. Yang kita tunjukkan CH2OH, berarti dia akan mengikat H, H, O. Terus di sini C gitu kan. Nah, kalau mau nentuin bilox, di samping-samping itu kita tentukan dulu kontribusinya. H itu +1, H itu +1. O kalau ikatannya 1 berarti -1. C karena dia sama-sama C berarti dia 0. Nah, +1, -1, +1. Berapa C yang di tengah supaya netral atau 0? Otomatis adalah -1 gitu ya. Begitupun untuk yang COOH. CO, nah yang di C sini 0, kemudian O yang di atas karena ikatannya 2, dia berkontribusi -2. O yang di kanan ikatannya 1 berarti -1. -2, -1, 0, tambah sesuatu supaya hasilnya totalnya 0 karena dia netral kan, jadi -2, -1 otomatis dia harus plus 3 kayak gitu. Nah, untuk biar mudahnya nih angkanya aku ubah warnanya ya. Nah, kurang lebih seperti ini.
Kemudian untuk yang CrO4 2 main, ini karena O itu -2, ada 4, -8 ya, ditambah berapa supaya hasilnya -2, karena muatannya 2 kan. Berarti Cr ini adalah +6, Cr3 plus ini adalah +3. Sekarang kita setarakan dulu, ini dari -1 ke +3 itu kan tambah 4 ya, selisihnya 4. Sementara yang Cr dari 6 ke 3 selisihnya adalah 3 kan gitu. Ini kita pakai warna lain aja deh. 4, ini 3. 4 sama 3 ini biar setara, maka yang 3 dikali 4, 4-nya dikali 3. So, ini ada angka 4, bagusnya jadi 4, yang bagian etanol sama karboksilat itu harusnya jadi 3 ya. Nah, kayak gini. Kita tuliskan ulang biar enak. 3 CH3 CH2OH ditambah 4 CrO4 2 main menjadi 3 CH3 COOH tambah 4 Cr3 plus. Nah, terakhir karena dia suasana asam, maka kita setarakan muatannya. Muatan di kiri totalnya -8, muatan di kanan totalnya adalah +12. Maka karena dia suasana asam, kita tambahin H+. H+-nya tambah di mana? Tambah di yang kiri, karena kiri lebih negatif kan. Sehingga ini harusnya 3 CH3 CH2OH tambah 4 CrO4 2 min ditambah berapa H+ nih supaya jadi 12, 20 berarti kan. Ini 20 H+ ini ya. Ini tetap 3 CH3 COOH tambah 4 Cr3 plus, tapi ketambahan lagi untuk menyetarakan jumlah H-nya ya kan. H-nya berapa ini? Total di sebelah kiri ini udah 20, yang ini ada 6, ini 4. Berarti selisihnya adalah 22 ya. So, jadi ini 11 H2O. Nah, gini harusnya. 11 H2O. Kita cek jumlah O-nya ya. 3 tambah 16. 3 tambah 16, ini jumlah O-nya. 3 tambah 16, 19. Kemudian yang ini 2 kali 3, 6. 6 tambah 11. 6 tambah 11. Wait, hang on. 17 aja ya. H-nya dulu kita cek lagi H-nya. H ini ada 6, 6 kali 3, 18. 18, terus yang di sini ada 20, berarti jumlah H-nya 18 tambah 20, ini 38. Kemudian yang di sini, ini jumlah H-nya adalah 4 kali 3, 12 ditambah dari sini 22. Hasilnya berapa nih? 34. Oh, pantas ya. Berarti kurang ya, ini bukan 11 berarti H2O-nya. H2O-nya harusnya adalah berapa nih? 12 tambah berapa supaya hasilnya 38. Berarti ditambah 26 ya. 26, yes. 26 sehingga di sini 13 koefisiennya. Nah, oke, beres ya. Sekarang kita hitung lagi. O-nya di sini ada 3 tambah 16, 19, udah benar. Kemudian di sini 2 kali 3, 6. 6 tambah 13, 19. Oke, sudah setara semua ya. Nah, ini berarti reaksi setaranya ini agak panjang memang. Seperti itu. Nah, poin soal terakhir yaitu adalah soal poin E. Pertanyaannya adalah, apakah larutan padatan B akan meningkat dalam larutan NH3, serta apakah terjadi perubahan warna larutan? Beri penjelasannya. Bila diketahui KSP senyawa B dalam air adalah sekian, KFAgNH3 2 kali plus adalah sekian. Oke, baik. Pertanyaannya adalah apakah terjadi perubahan
warna. Kalau kelarutan apakah meningkat? Pasti meningkat. Meningkat. Nah, meningkatnya seberapa kita nanti akan hitung. Kelarutan meningkat jelas. Kita tulis ini aja ya. Poin pertama, kelarutan B meningkat. Oh iya, tadi di poin A, senyawa B itu kan adalah Ag2CrO4 gini ya. Nah, kemudian kalau berubah warna gimana? Intinya gini, kalau kalau ternyata si Ag2CrO4 yang warnanya merah bata ini terurai total atau hampir semuanya terurai jadi 2Ag plus tambah CrO4 2 maka warna yang terjadi, warna perubahan yang terjadi adalah awalnya merah bata dikasih NH3 dia hasilnya CrO4 jadi kuning begitu. Merah bata ke kuning. Kalau lebih banyak yang terurai. Nah, masalahnya di sini gimana menentukan lebih banyak terurai atau tidak? Perlu kita hitung dulu. Perlu kita hitung. Gimana tuh ngitungnya? Nah, ini kita akan hitung ya. Pertama, tulis dulu reaksi yang melibatkan KSP. Ag2CrO4 solid. Ini akan terurai jadi 2Ag plus aqueous tambah CrO4 2 aqueous juga. Nah, ini konstanta kesetimbangannya adalah KSP. Kemudian KF itu reaksinya gini. Ag plus tambah 2NH3, ini aqueous ya. Ini aqueous juga. Dia akan menghasilkan Ag NH3 2 kali plus ini aqueous. Ini konstanta kesetimbangannya adalah KF. Nah, ini nanti akan kita total, tapi sebelum kita total, kita perlu mengalihkan beberapa ya. Yang dikalikan adalah ini reaksi kedua. Kenapa? Karena di sini kan di reaksi pertama 2Ag2. Sorry, ini bukan 2 plus. 2Ag plus. Sementara yang di bawah baru Ag plus saja, maka ini perlu kita kali 2. Kali 2 ini jadinya NH3-nya 4, ininya 2. KF-nya jadi ada kuadratnya. Nah, sekarang kita jumlahkan 2 Ag plusnya nanti kecoret, berarti total reaksinya adalah Ag2CrO4 solid tambah 4 NH3 aqueous, dia menghasilkan 2 Ag NH3 plus aqueous juga tambah CrO4 2 ini aqueous juga. Nah, konstanta kesetimbangannya ini adalah KSP dikali KF kuadrat. Ini total ininya ya, apa namanya, total konstanta kesetimbangannya. Kalau dua reaksi saling dijumlahkan, maka KSP saling dikalikan. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita bikin ini aja ya, mula-mula bereaksi setimbang gitu. Oke, di sini kan NH3-nya sebentar ya. Sebentar ya, NH3-nya nggak diketahui jumlahnya. Oh, I see. Ya, berarti kita sebenarnya sih nggak perlu pakai MRS ya, langsung kita hitung aja nilai K-nya berapa. K sama dengan KSP kali KF kuadrat. KSP-nya adalah 1,1 kali 10 pangkat min 12 dikali 1,6 kali 10 pangkat 7 kuadrat. Nah, kita hitung aja K-nya. Biar gampang kita masukin kalkulator ya. 1,1 kali 10 pangkat minus 12 dikali dalam kurung 1,6 kali 10 pangkat 7. Nah, ini dikuadratin lagi. Ini di hasilnya 281,6. 281,6. Nah, berarti kan ini besar sekali ya. Karena ini besar sekali atau lebih dari 1, maka komposisi zat yang ada di produk lebih besar daripada komposisi zat yang ada di reaktan. Sehingga kesimpulannya
Ag2CrO4 terlarut dan perubahan warna yang terjadi adalah lebih banyak kuningnya dibandingkan merah bata. Maka kesimpulannya adalah kelarutan B meningkat dan terjadi perubahan warna dari merah bata menjadi kuning, gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu pembahasan soal nomor 1 OSN bidang kimia tingkat nasional tahun 2024. Thank you sudah menonton, see you on the next video. Dah.